1948 sampai 1979. Setelah Israel berdiri tahun 1948, sebagian besar dunia Arab langsung memusuhinya. Tapi Iran saat itu yang dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi, dia ini sekuler dan pro-barat dan lebih fokus ke pembangunan ekonomi. Walaupun mayoritas rakyat Iran itu simpati ke Palestina, pemerintah Iran justru diam-diam kerjasama dengan Israel pada saat itu. Mereka ini punya kerjasama rahasia. Dari Israel kalau butuh minyak, Iran punya cadangan besarnya. Dan Iran juga butuh teknologi dan intelijen dari Barat. Israel pun bantu lewat koneksi CIA dan juga Mossad. Lalu keduanya juga terlibat dalam proyek nuklir sipil yang bernama Proyek Bushehr dan perdagangan senjata dan juga pertukaran intelijen. Meskipun nggak buka hubungan resmi di publik, Duta Besar Israel sempat berkantor di Teheran dengan nama samaran. Gara-gara ini, banyak ulama dan juga rakyat menganggap Shah terlalu tunduk pada Amerika Serikat dan Israel dan juga mengabaikan penderitaan Palestina. Ini pun menjadi salah satu alasan munculnya gerakan oposisi keagamaan di bawah Ayatollah Khomeini. 1979. Di tahun 1979, revolusi Islam Iran pun naik. Jadi pada tahun 1979, rakyat Iran pun menggulingkan Shah dan revolusi Islam. Akhirnya ini dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Akhirnya Iran pun berubah yang darinya kerajaan menjadi republik Islam berbasis Syiah. Dan Khomeini pun langsung menyebut Israel sebagai setan kecil dan Amerika Serikat sebagai setan besar. Dan hubungan diplomatik pun putus total dengan Israel. Dan kantor Israel pun di Teheran diambil alih lalu diserahkan ke Organisasi Pembebasan Palestina atau singkatannya PLO. Khomeini percaya bahwa membela Palestina adalah kewajiban Islam dan Iran pun memulai mendanai kelompok anti-Israel seperti Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam Palestina. Dan sejak saat itu, Iran mendeklarasikan bahwa mereka nggak akan mengakui eksistensi Israel dan bertekad melawan Zionisme global. Banyak dari kita punya temen toksik, tapi kita baru sadar pas udah kena tipu daya mereka. Jadi kita buat e-book 25 tipe teman toksik dan kalian bisa pahami mana teman kalian yang sebenarnya toksik. Dan kita tutup aksesnya hingga tanggal 30 Juni. Buruan cek link kita. 1982. Di 1982, setelah invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982 untuk membasmi PLO, akhirnya muncul pun perlawanan lokal. Dari sinilah Hizbullah lahir dan sebuah organisasi Syiah yang awalnya berdiri sebagai gerakan perlawanan rakyat Lebanon terhadap pendudukan Israel. Dan Iran pun memberikan dukungan lewat pasukan Quds, yaitu divisi elit IRGC, dan Iran pun memberi latihan militer, dana, dan senjata ke Hizbullah. Tujuannya bukan cuma bantu Lebanon, tapi juga melawan kehadiran Israel di kawasan Timur Tengah. Akhirnya di sini pun timbullah konflik-konflik besar dari perang Lebanon 1982, terus perang tahun 2006, dan juga setelah tahun 2006 Israel dan Hizbullah pun terus dalam ketegangan militer, saling tembak roket, drone, dan serangan terbatas hingga hari ini. Akhirnya bagi sebagian rakyat Lebanon dan mendukungnya, Hizbullah adalah gerakan perlawanan anti-Israel. Tapi bagi Israel dan beberapa negara yang mendukung Israel, Hizbullah dianggap kelompok teroris. Faktanya, Hizbullah itu punya kekuatan militer mandiri di luar kendali pemerintah Lebanon.